sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalati. Baik. Adab yang keempat, ya adab makan, ghuslul yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu. Mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Ya, jadi mencuci tangan. Istahabba ba'du ahlul ilmi ghuslihima qabla al-aqli li izalati ma qad yu'allaqu biha minal awsakhi. Sebagian ahlul ilmi itu mensunahkan untuk mencuci kedua tangan sebelum makan. Kenapa? Li izalati ma qad yu'allaqu biha minal awsakh, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, biasanya apa? Orang nyekel duit kan gitu Pak ya. Nah, duit itu kan kuman banyak itu. Duit itu sudah dipegang ya tangan-tangan manusia dari mana saja, berpindah-pindah terus kan gitu. Nah itu maka kemudian apa? Kemudian dicuci dulu, mencuci tangan kita. Wa kadzalika ghusluhuma ba'dal aqli. Begitu juga kemudian disunahkan bagi kita mencuci kedua tangan setelah makan. Ya. Nah, kalau orang-orang Arab itu kan makanya pakai roti Pak, sarapannya pakai roti, pakai kurma kan ya. Orang Jawa itu wajib lagi, orang kita ini Indonesia ini. Kenapa? Madangnya harus sambal terasi. Nah itu. Kemudian tangannya bambu terasi itu Pak. Ya maka kemudian apa? Harus ya, mencuci tangan untuk menghilangkan bekas-bekas makanan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, man nama, barang siapa tidur, wa fiyadihi ghamarun, dan di tangannya terdapat ghamar. Ghamar itu bekas-bekas daging dan bekas-bekas lemak. Ya, parmangan liwak wedhus kan itu. Tangannya mambu. Bekas-bekas daging, bekas-bekas lemak, bekas-bekas minyak, bau jengkol, ya, bau brambang, bawang. Nah, itu ya, ghamarun itu sisa-sisa makanan. Ya. Barang siapa tidur dan di tangannya terdapat bekas-bekas makanan itu, urung resik, isik mambu, walam yaksilhu, kemudian apa? Dia tidak mencucinya, fa asobahu syai'un, kemudian tangannya itu terkena sesuatu, gudiken lah, gatelan lah, nah itu, ya. Kenapa? Karena ada kuman-kuman yang datang ke situ. Fa asobahu syai'un, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan fala yalumanna illa nafsuhu, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah artinya apa? Ini isyarat orang kalau habis makan kemudian apa? Tidak mencuci tangannya, ya, kemudian tidur, ini bisa datang kuman-kuman penyakit, kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Ya maka kemudian apa? Kata Rasul hendaknya dicuci dulu, ya. Wa yustahabbu liman kana junuban. Nah ini bagi bapak-bapak yang sudah nikah, dan disunahkan bagi orang yang junub, ya, habis hubungan suami istri, junub, ya, berhubungan suami istri ngelih, nah, pingin madang, wa aroda ayakula kan gitu, dan pingin makan, ya, junub kemudian pingin makan, maka ayyatawaddoa, maka disunahkan untuk berwudu, ya, untuk berwudu dulu ya Pak Yasir ya, ya kalau junub ya itu ya, ya berhubungan suami istri kalau arek madang, maka kemudian berwudu dulu. Lama ja'an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang datang dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam kondisi junub, fa arada ayyakula aw yanama, dan beliau pingin makan atau pingin tidur, ya,
tawaddu'a wudu'uhu li shalah, ya, maka kemudian apa? Beliau itu berwudu dengan wudu salat. Nah, ini maka ini sunnah. Orang junub habis hubungan suami istri mau makan wudu dulu. Junub berhubungan suami istri mau tidur wudu dulu. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikat rahmat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat orang yang junub namun dia belum berwudu, dan yang di dalam rumahnya terdapat anjing. Nah, ini malaikat rahmat tidak masuk. Ya, maka kalau malam berhubungan suami istri, mohon maaf ya, sudah mau tidur jangan langsung blek turu saat kolbun, wudu dulu kan gitu. Walaupun penake langsung ngorok turu kan gitu ya. Ya. Nah, ini sing ora paham nggak usah dibayang-bayangki ya. Yang kelima, ada lihat kalbu. At-tasmiyatu qabla al-akli wa syurbi wa hamidallaha ba'dahuma. Yusannu inda jumhuril ulama'i wa qala ba'dhum tajibu tasmiyatu inda al-akli wa syurbi. Lamma ja'a an Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safhati aw fi safhati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika wa idza nasiya 'inda al-akli aw an yusammillaha qabla tu'ami thumma dzakara fi asna'ihi fa innahu yaqulu bismillahi awwalihi wa akhirihi. Lamma jaa'a an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalihi wa akhirihi. Baik, cukup dulu Ustaz. Adab makan dan minum yang kelima, atasmiyatu qabla al-aqli wasyurbi. Membaca basmalah sebelum makan dan minum. Wa hamidallaha ba'dahuma. Kemudian apa? Memuji Allah setelah makan dan minum. Ini adab yang kelima, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Ya. Ini adab yang kelima, membaca basmalah sebelum makan dan minum dan memuji Allah setelahnya. Yusannu indal jumhuril ulama. Disunahkan menurut mayoritas ulama. Wa qala ba'duhum tajibu tasmiyah indal akli wasyurbi. Dari makan, membaca basmalah sebelum makan dan minum ini jumhur ulama mengatakan sunnah hukumnya. Ya, tapi ada yang mengatakan wajib, hukumnya wajib membaca basmalah sebelum makan dan minum. Lama ja'a an Amru ibnu Salamah, sebagaimana hadis yang datang dari ibnu Salamah, Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhuma qala, ya, ini yang bercerita adalah Amru ibnu Salamah. Amru ibnu Salamah ini mengatakan kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amru ibnu Salamah ini adalah gulaman, anak kecil yang berada di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah mangane ya bareng Rasul kan, di rumahnya Rasul. Wa kanat yadi tatisu fi safhati. Kemudian apa? Ketika itu anak tersebut, ya, Amru ibnu Salamah ini makan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanannya, ya, banyak dan satu jenis. Makanannya banyak satu jenis. Kemudian ya ditatisu, ya, ini ya. Tatisu itu apa? Ini ada makanan yang cedek itu, jukuk sing adoh, ya, jukuk rono kan gitu ya. Itu tatisu fitoan. Ya, kita lanjutkan sebentar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, hai anak kecil, gitu ya, sambillah,
Kalau makan itu baca basmalah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Baca bismillah, mangani dengan tangan kanan. Wakul mimma yarika, dan makan makanan yang terdekat darimu. Ya. Nah, ini ya. Tapi nanti ada hukumnya. Kalau makanannya bermacam-macam bagaimana? Ya. Kalau makanannya bermacam-macam. Panganannya oke, ya. Pas bagiannya tempe oncom atau tempe gembus, ya. Wah, kono kok daging sapi kan gitu. Ya, bagaimana? Boleh nggak jukuk singas tuh? Nah, itu ya. Boleh nggak ngambil yang jauh? Ya, maka kemudian apa? Ini ada pembahasan nanti khusus terkait hal ini. Ya, maka ini apa? Adab ya. Yang kelima adalah membaca basmalah. Membaca basmalah ya ketika hendak makan dan minum. Sudah masuk isya ya ini ya. Adzan kan itu? Ya, Ustaz izin. Baik, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita sampai bab adab yang kelima. Nah, adab yang kelima. Saya ringkaskan. Adab makan dan minum yang pertama ya, tidak boleh makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum dengan bersandar, dengan miring atau makan ya di atas, ya telungkup di atas perutnya. Ya, adab yang ketiga mendahulukan makan ya dari sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Yang keempat, mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, membaca basmalah sebelum makan dan minum, serta memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang, dan kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.